yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwarum alam yarau annahu la yukallimuhumul wala yahdihim sabilan ittakhaduhu wa kanu zalimin. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat yang Allah tidak akan berikan kecuali kepada hamba yang disayang, kecuali kepada hamba yang akan diberi nikmat yang sempurna dan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, monggo kita lanjutkan, kita mengawali bahasan selanjutnya tentang bagaimana Nabi Musa ini Masya Allah seorang Nabi yang kalimullah, yang bisa langsung berbicara dengan Allah. Kemudian tugasnya Nabi Musa ini begitu berat karena Bani Israel yang begitu napa jenenge, yang diceritakan begitu banyak cerita dari Bani Israel sebagai pelajaran bagi umat Islam. Jangan sekali-kali kita itu mengikuti cara-carane Bani Israel. Kita mengawali ain yang pertama di ayat 148. Wattakhadha qaumu Musa, dan mengambil kaum Musa, kaumnya Musa niki mim ba'dihi, setelahnya, maksudnya setelah kepergian Nabi Musa ke gunung Tursina, gunung Tur. Min khuliyihim ijlan jasadallahu huwarun. Min khuliyihim, dari perhiasan-perhiasan ijlan. Ijlan itu anak sapi
Tapi anak sapi, kalau kita ini belajar balagho, ilmu balagho, maka ijlan itu anak sapi. Tapi kalau ajalun itu tergesa-gesa. Ajal itu waktu nentek. Ajalan yo ajilu, itu yang berkenaan dengan tergesa-gesa, cepet-cepetan, kesusu-susu. Nah niku ajalun. Jasadan lahu khuwarun. Jasadan, jasad lahu, jasadnya, jasad mereka, maksudnya jasadnya ijlan niku wau, jasadnya anak sapi. Khuwarun itu bersuara, mengeluarkan suara. Alam yarau annahu la yukallimuhum. Tidakkah mereka melihat annahu, sesungguhnya mereka la yukallimuhum. Mereka tidak bisa berbicara kepada mereka. Tidaklah mereka berbicara kepadanya, tidak bisa berbicara. Wala yahdihim, dan tidak memberi petunjuk, sabilan, pada satu jalan pun. Ittakhadhu wa kanu zalimun. Tetapi mereka ini mengikuti wa kanu zalimin. Alhamdulillah. Yahdimu. Wa kanu zalimin. Sungguh mereka ini, kalian ini orang yang zalim. Hadratul muhtaromin. Bismillah. Ayat yang ke-148 ini memperjelas bagaimana ketika Nabi Musa mendapatkan janji. Mendapatkan janji. Ayat berapa kemarin itu? Wa atna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Ayat 142. Dan ingatlah, dan ketika kami mengambil janji dengan Musa, yang ayat mengenai masalah tirakat atau riyadho selama 40 hari. Juga dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-50 berapa itu sekitar. Wa idwa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijra min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dengan Musa
arba'ina lailatan, sepanjang 40 malam. Summat takhottumul ijla, kemudian kalian mengambil anak sapi, mim ba'dihi wa antum zalimun, setelah kepergian Nabi Musa, Bani Israel mengambil anak sapi. Ayat yang ke 148 ini mempertegas, maksudnya perinciannya adalah min khuliyihim ijalan jasadal lahu khuwarun. Bani Israel mengambil khuliyihim, perhiasan mereka, mengambil perhiasan mereka untuk dijadikan ijlan, anak sapi, maksudnya patung anak sapi. Jasadal lahu khuwarun, yang maksudnya jasad dari anak sapi tadi itu bisa bersuara. Maksudnya anak sapi niku wau dibentuk, didadekno model sing iso metu suarane. Ya napa suarane? Sampeyan semerap sempritan. Nah, sempritan lek ditiup disembul niku metu suarane. Ya Bani Israel niku ya ana sempritan sing sekirane sempritan sing sakniki digawe tukang parkir prit niku. Terus lek digawe pramuka, biyen niku ana lek pramuka niku ana sempritan tapi gak ono getarane sweet niku. Lek zamane Bani Israel kaya ngoten niku langsung disembah. Jasadal lahu khuwarun. Jadi jasad mereka, jasadnya patung anak sapi niku wau bisa mengeluarkan suara. Maka pertanyaannya, alam yarau annahu la yukallimuhum. Maka tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya anak sapi tadi ini, jasad ti anak sapi, patungnya anak sapi niku wau, la yukallimuhum, tidak bisa berbicara kepadanya. Jadi masih metu suarane tapi gak iso ngomong. Lah sing ngetokno swara niki nggih menungso, perkara ditiup, perkara disembul fit niku metu suarane. La yahdihim wala yahdihim, dan tidak memberikan petunjuk, wala yahdihim, tidak memberikan petunjuk sabilan pada jalan. Ittakhaduhu wa kanu zalimun, dan mereka menjadikan Tuhan, ittakhadhu wa kanu zalimun, dan mereka ini adalah orang-orang yang zalim. Zalim niku dalam keadaan gelap, sesat. Hadratil Mukhtaromin, ayat ini memberikan perincian, memberikan mufassal, memberikan pasal perincian. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa
ketika Nabi Musa mendapatkan perjanjian dengan Allah, kemudian meninggalkan Bani Israel. Ketika Bani Israel itu tidak punya pegangan. Kemudian waktu itu sebelum bersama Nabi Musa, sebelum Bani Israel diselamatkan oleh Nabi Musa, Bani Israel ini berada dalam kekuasaan Fir'aun. Nah, Fir'aun dan orang-orang Mesir waktu itu sampai sekarang nopo jenenge istilah nenek moyangi orang Mesir itu ada Tuhan nopo lek ngarane niku dewa Mesir kuno niku gawe bentuk patung sapi. Ono dewa wis macam-macam dewa yang ada di nopo jenis Mesir kuno. Ini menjadikan pelajaran yang seharusnya kita ketahui untuk diantisipasi. Jangan sampai kita nopo jenenge ketika kita ini bertemu, bermuajahah, bergaul dengan manusia, dengan orang, ojo sampai katut budaya nih. Jangan sampai ikut sebagaimana Bani Israel ketika bersama dengan kaum Kipti, orang-orang asli Mesir, mereka menyembah anak sapi. Ketika mereka menyembah anak sapi, setelah mereka menyembah anak sapi, bertahun-tahun bersama orang yang menyembah anak sapi, maka ketika terjadi pengusiran, ketika terjadi mereka ini ditindas oleh Fir'aun, kemudian diselamatkan oleh Nabi Musa. Dasar daripada kumpuli bersama dengan kaum Kipti tadi ini menjadikan Bani Israel minta kepada Nabi Musa ketika apa jenenge minta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan patung, dibuatkan sesembahan. Wa'id wa'atna walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini. Oh, bukan ini. Inna ulai mutabarru ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Nah niki wajawasna bibani Israila bahro
Fa'atau ala qaumihi yaqufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliyatun. Ketika Bani Israel itu telah diselamatkan bersama Nabi Musa dari tenggelam dari laut, yang diberi jalan sudah mengetahui tentang bagaimana mukjizat Nabi Musa, sudah mengetahui tentang bagaimana keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa berupa ayat-ayat Nabi Musa, berupa mukjizat Allah. Bagaimana Nabi Musa bisa membelah lautan. Tetapi mereka masih meminta kepada Nabi Musa, ya Musa, qalu ya Musa ja'al lana ilahan. Jadikan untuk kami ilahan, untuk kami sembah, kama lahum aliyatun, sebagaimana mereka menyembah. Siapa yang disembah waktu itu oleh mereka? Maksudnya mereka itu oleh kaum Kipti, yaitu nopo patungnya sapi nih, wow. Sehingga Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, membodohi dirimu sendiri. Tajhalun, yang menjadikan diri menjadi bodoh. Kenapa kok menjadi bodoh? Karena mereka ini mengambil ajalun itu tergesa-gesa. Makanya ajalun itu sifatnya setan, dan tenang itu adalah sifatnya Allah. Maka ketika menungsa niku wau gak ngerti masalah-masalah nopo sing disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang tenang, orang-orang yang teguh, orang-orang yang senantiasa berpikir, orang yang senantiasa menjaga diri. Ini kualiane. Orang-orang yang tenang berarti orang yang tidak tenang. Gak tenang, opo ae sembarang kayak gini, melok runo melok, gak usah mikir, akhirnya tergesa-gesa, sehingga menjadikan ijlah anak sapi niku wau menjadi sesembahan. Ini dalam ayat yang ke-51 Quran surat Al-Baqarah, wa'id wa'adna Musa arba'ina lailatan summat takhottumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi ayat ini menerangkan ketika Nabi Musa Allah mengambil janji bersama Nabi Musa untuk ditinggal selama 40 hari. Nah, kemudian mereka menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Nah, bagaimana mereka menjadikan anak sapi? Nah, ini diambil dari min khuliyihim, dari perhiasan mereka. Nah, makanya khuliyihim, perhiasan emas yang mereka kurbankan di kelompok perhiasannya khuliyihim, perhiasan emas dari bangsa Mesir waktu itu, menjadikan nopo niku lek ngarani emas itu sebagai tebusan dari dewa-dewa
dari dewa-dewa mereka. Jadi dewa-dewa di Mesir niku napa lek wong mati kudu nggawa sangu emas. Mripate ditutupi emas. Terus tangan-tangane niku wau gawe galang emas, sikile gawe apa lek ngarani niku napa? Binggel. Gawe binggel emas. Terus lek napa lek ngarani golongan bangsawan kudu gawe napa lek ngarani niku mahkota dari emas. Nah ini peradaban Mesir kuno. Kenapa? Karena dewa-dewa menghendaki napa tebusan dari emas. Maka setiap orang di tanah Mesir waktu itu mereka ini napa jenenge urip hidupnya itu mengejar untuk mendapatkan emas. Minimal mereka ini mencari emas untuk tebusan. Lek gak ana tebusan pakai percanyaannya itu. Lek gak ana tebusan emas, maka dia tidak bisa sampai ke alam arwah. Nah, niku kepercayaane orang Mesir kuno, kaum Fir'aun, kaum Kipti. Itu seperti itu. Nah, selang bertahun-tahun Bani Israel itu hidup di tanah Mesir bersama kaum Kipti. Maksudnya kaum asli Mesir. Lah niki menjadikan napa? Wa'usrifu fi qulubihimul ijla. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah Al-Baqarah 92. Walaqad jaa'a Musa bil bayyinati tsumma takhadtumul ijla. Walaqad ja'akum Musa. Dan sungguh ketika datang kepada mereka Nabi Musa bil bayyinati dengan bukti-bukti, kemudian mereka mengambil ijla. Wa usrifu fi qulubihimul ijla, karena napa jenenge sudah meresap patungnya anak sapi niku wau sudah meresap dalam kehidupan Bani Israel. Makanya orang Islam, wong Islam niku wau tirose Kanjeng Nabi berhati-hati mencari teman. Teman yang baik itu seperti penjual minyak kasturi. Niku tirose Kanjeng Nabi. Berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang berilmu, berteman dengan orang yang mengetahui agama. Supaya apa? Supaya tidak ada napa ngarane niku wa usribu, tidak ada yang meresap dalam hati fi qulubihim ijla niku karena kesaan. Ana ngene melok, ana ngono melok. Oh sungkan nek gak ngene kok anu ngene, lek gak ngene, lek gak ngene. Karena sungkan akhirnya terjerumus dalam wa usrifu fi qulubihimul ijla. Dan karena meresap ke dalam hati, setelah meresap ke
ke dalam hati, akhirnya jadi berhala, jadi sesembahan. Perkara napa? Perkara sungkan dan niku. Maka wattakhadha qaumu Musa min ba'di min khulliyihim ijlan jasadal lahu khuwarun. Ini karena niki sinten namine yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang seorang pimpinan sing benar-benar napa lek ngarani benar-benar ahli membuat patung dari emas dari golongane wong Bani Israel sing benar-benar sudah dekat dengan orang Kipti. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Quran surat At-Tauha. Qala fa inna qad fatanna qaumaka mim ba'dika wa adallahumus samiriyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna qad fatanna, sungguh telah kami menguji kaumaka, kaumnya Nabi Musa mim ba'dika, setelah kamu, maksudnya setelah kamu pergi ke Gunung Tursina untuk menerima janji untuk mendapatkan kitab Taurat. Wa adallahum, telah mereka disesatkan oleh As-Samiriyu. Samiri, nama seorang Bani Israel yang setelah Samiri tadi ini diketahui, setelah diselidiki ternyata yang menyesatkan ini namanya Samiri, maka Samiri ini diusir oleh Nabi Musa. Setelah diusir oleh Nabi Musa, maka Samiri ini diperintah oleh Nabi Musa untuk berjalan ke arah barat. Akhirnya sampailah Samiri itu ada di negara yang namanya sekarang negara paman Sam. Negara paman Sam niku negara napa? Amerika. Amerika niku Amerika niku dari Samiri. Amerika niku asal kata dari Samiri. Amiri. Mengambil kata dari Samiri. Kamu Samiri. Kamu paman. Ami itu adalah paman. Amerika. Ami itu adalah paman. Paman Sam. Jadi kalau kita itu mendengar Amerika, orang yang cerdas akan ingat bahwa qala fa inna qad fatanna qaumaka mim ba'dihi wa adhallahumus samiri. Orang yang tahu tentang Al-Quran, kalau mendengar nama Amerika, berarti negeri paman Sam. Oh, negeri Samiri. Negeri Samiri itu negeri orang Yahudi. Nah, kalau saat ini negeri Amerika membela apa jenenge Israel, ya gak kaget. Kenapa? Karena negeri Samiri, negerinya paman Sam ini negeri Amerika, Samiri. Nah, makanya orang Islam
kok berkiblat nang Amerika? Oh, berarti bukan orang berilmu. Oleh gak berilmu berarti orang bodoh. Maka harus kita ketahui. Harus kita ketahui bagaimana walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadtumul ijla bikufrihim, karena kekufuran, karena kekafiran, karena kebodohan, maka akhirnya berkiblat kepada yang salah. Summa takhadtumul ijla min ba'di wa antum wa id qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Ini tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan hukum-hukum juga karena kesalahan-kesalahan daripada orang-orang terdahulu enake dadi wong Islam niku. Maka alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabilan ittakhaduhu wa kanu zalimun. Maka tidakkah mereka itu mengetahui bahwa sesungguhnya patung niku wau tidak bisa berbicara, gak iso ngomong, dan tidak bisa memberi petunjuk. Lha wis gak iso ngomong, gak iso memberi petunjuk, dumane iso muni, sempritan iso muni, prit iso muni. Lah kaya ngono wis didadekno sesembahan. Apabila kita ini nggak berakal, benar-benar nggak berpikir, kita ini menjadi orang yang bodoh. Wa kanu zalimun. Alhamdulillah, Hadratul Muhtaromin, ayat ini membuka supaya kita mulai memikirkan hal-hal yang agak besar. Kenapa? Karena kalau kita ini tidak mengetahui tentang sejarahnya, bagaimana Bani Israel terjebak dengan budaya yang ada di tanah Mesir, sehingga mereka wa usribu fi qulubihimul ijla, sehingga di dalam hati mereka ini ada kebesaran anak sapi, patung anak sapi, sesembahane kaum Kipti. Kalau niku mudah-mudahan menjadi pelajaran besar bagi kita supaya kita tidak gak gegabah mencari teman, gak gegabah mencari orang yang kita anggap teman. Niku Allah ngoten, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah ngoten. Bismillah.